Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuni Herawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya. Perkenalkan Bu, namanya siapa? Baiklah, saya Ibu Afrina Paulin dari SMA Negeri 8 Palembang. Ibu Aprina, Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Aprina. Ibu Aprina mengajar mata pelajaran apa Ibu Aprina? ya, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, baiklah Bu Aprina, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Ya, Jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di baiklah. dalam kelas. Nanti saya akan menemani Ibu untuk masuk ke kelas Baiklah. untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Seperti Oke. itu Bu. Ya. Jadi mengapa hari ini kita melakukan kegiatan praobservasi, yaitu tujuannya sebagai landasan awal untuk Ibu menyiapkan diri dan lebih percaya diri nantinya pada saat melakukan praktik pembelajaran di kelas. Baiklah. Baiklah, pada kegiatan praobservasi ini Bu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik. Jadi Ibu, menurut Ibu nanti pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan saya capai, ya sebelumnya saya akan merencanakan mengajar di kelas 12.1 ya. Jadi tujuan pembelajarannya sesuai dengan level kelasnya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, beberapa teks eksposisi analitis, juga terkait dengan struktur umum dan unsur-unsur kebahasaan dari teks tersebut ya. Iya. Kemudian tujuannya juga merangkum ya dan mempresentasikan struktur umumnya dari teks eksposisi analitis dan menuliskan beberapa struktur teks tersebut. Baiklah Ibu, jadi menurut Ibu Aprina ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti Bu, Iya. ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Jadi bagaimana aspek ataupun area pengembangan yang akan Ibu capai pada kegiatan pembelajaran Ibu ini? Iya, jadi ada dua aspek yang akan saya kembangkan, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Iya betul. Jadi ada dua aspek Bu ya. Iya, jadi nanti untuk pengetahuannya ya mereka mengidentifikasi tadi ya dari fungsi sosial dan juga struktur umum dan unsur-unsur kebahasaan Iya. dari teks analytical eksposisi, dan juga untuk pengetahuannya merangkum dan menuliskan beberapa struktur dari teks yang sudah diberi dan mempresentasikannya ke depan kelas. Oke, wah, bagus sekali kayaknya itu Bu ya. Iya, terima Baiklah Bu, kasih. pertanyaan selanjutnya. Saya ingin tahu nih sebelumnya kira-kira pas saat proses pembelajaran itu, rancangan kegiatan pembelajaran Ibu nanti nih, kira-kira menurut Ibu tahapan-tahapan pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu lakukan? Misalnya Ibu menggunakan strategi apa, media ajar apa, ataupun metode pengajaran yang seperti apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas pada saat pembelajaran Iya. nanti? Oke, baiklah Ibu Yuni. Jadi strategi yang akan saya pakai yaitu pembelajaran secara terdiferensiasi ya, yaitu terdiferensiasi proses dan terdiferensiasi konten ya. Ya, jadi untuk terdiferensiasi proses saya akan menghampiri kelompok-kelompok kecil, dan juga untuk konten saya akan menyiapkan bahan ajar yang bisa mereka akses dengan mudah. Nah, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan PBL. Oh, itu strateginya ya Bu Iya. ya. Nah, bagaimana dengan media ajar yang Ibu gunakan nanti? Iya, media ajarnya saya menggunakan
slide PowerPoint Iya. dan juga ada dari video dari YouTube dan Iya. juga ada lembar LKPD. Wah, kayaknya menarik nih Bu ya. Ya, Baiklah Bu, terima kasih. pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu ini ya, kapan kira-kira akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Waktunya hari apa dan di kelas berapa? Ya, baiklah. Jadi, insya Allah saya akan mengajar di hari Selasa, Selasa Hari nanti ya. Selasa. Ya pada tanggal 8 Oktober 2024 kelas ini ada di jam kelima dan keenam, yaitu pada pukul 10.05 sampai 11:35 Oke Bu, ya di baiklah kelas Bu ya. 12.1. Saya akan hadir di sana karena saya akan mengamati serta mencatat apa saja kegiatan-kegiatan yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti, Ya, seperti itu baiklah. Bu. Jadi setelah itu saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama Ibu. Ya, Jadi baik. sebelumnya nih Bu ya, kira-kira menurut Ibu apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan praobservasi kita pada hari ini? Ya, jadi setelah kita berbincang yang saya dapatkan ada gambaran ya bagi saya apa-apa yang akan saya lakukan nanti dan juga dalam pembelajaran nanti Iya. dan apa-apa yang akan saya siapkan untuk mendukung pembelajaran nanti agar berjalan lancar. Oke, Iya. berarti alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada persiapan nantinya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, sampai jumpa di kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian percakapan praobservasi dari saya bersama rekan saya Ibu Aprina. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you? Okay. Okay, I'm fine too. Thank you. Okay. Ya, meet again ya. Hari ini kita belajar bahasa Inggris lanjutan ya. Okay. Have you prepared everything? Yes, very good ya. Buku cetak, buku latihan, oke, buku catatan, pena, oke, dan sebagainya. Oke, before we learning ya, it's better for us to take pray. Oke, silakan Rahmat pimpin. Okay, stand before we start our study today. Let's pray together. Let's start. Pray, finish. Oke, thank you. Ma'am absen dulu. Oke, please give respon. Aca Lorenza, Ade Putri Septiani, Adeli. Hari ini materi kita adalah tentang jenis teks ya. Ya, di dalam bahasa Inggris banyak jenis teks ya, tapi hari ini hanya satu aja, just one ya. We have to learn it ya. Oke. Materinya adalah analytical exposition text ya, atau teks eksposisi analitika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah hari ini tujuan pembelajarannya ya, analyze social function, general structure, and language elements of analytical exposition text. Maksudnya apa nah? Menganalisis ya. Iya, jadi menganalisis dulu, menganalisis fungsi sosial ya. Fungsi sosial itu dia hampir mirip seperti definisi ya, atau tujuan dari teks tersebut. Kemudian struktur umumnya apa dan ciri-ciri kebahasaan atau unsur-unsur kebahasaan dari teks tersebut apa ya. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi, identify the general structure ya. Jadi mengidentifikasi struktur umum dari teks tersebut dan menulis some points of the structure. Jadi menulis beberapa poin dari strukturnya.
Oke, sebelum masuk ke materi ya, Mem ada pertanyaan pemantik. Oke, number one ya. Seberapa tahu ya kalian tentang teks eksposisi analitika? Silakan. Ya, Hanan silakan. Oke, Mem. Jadi Hanan banyak mengetahui tentang analytical exposition text, such as the definition, social function, the structure, and the language feature of the text. Oke, very good. Kalau untuk mempelajari bahasa Inggris itu sangat bermanfaat, nak ya. Critical exposition text is categorized as one of arguing text ya. Jadi dia ini termasuk ke dalam argumentatif teks juga ya. Oke. This kind of text has language features such as, kalau menurut pendapat Knapp dan Watkins ini dia langsung selain dia membilang ini adalah arguing text, juga ada ciri-ciri kebahasaan yang disebutkannya ya. Di sini apa katanya? Menggunakan mental verbs, ya enggak? Connectives dan nominalization, and then movement from personal to impersonal voice and modality. Nah ya. Oke, jadi penulis itu menuangkan pendapatnya, tapi pendapat yang dituangkan penulis itu tidak hanya dari dia saja, tetapi bisa dari para ahli ya, para ahli yang dia kutip seperti itu. Apa aja strukturnya di sini? Tesis. Oke, apa kalau dalam bahasa Indonesianya? Oke, ini ya, memperkenalkan topik. Oke, yang kedua adalah arguments. Arguments ini berarti pendapat. Yang ketiga adalah, di situ ada garis miring reiteration atau conclusion. Ya, maksudnya apa itu, Nak? Iya, ya. Di sini lebih ke reiteration ya, penegasan kembali. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? No? Oke, ya. Oke, sebelum kerja kelompok, ada satu lagi. Nah, kalau ada dua pictures ya, kira-kira judul apa yang cocok untuk analytical exposition? Oke, silakan diobservasi dulu. Oke, semuanya sudah punya kelompok? The generic structure ya, mengidentifikasikan struktur umumnya. Poinnya itu biasanya di awal. Alright? Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our presentation, let me introduce my group. My name is Rahmat Hidayat as a moderator, and my partner. Bullying does only happen in school or not, but it also has spread over social media. Boom! Clap! Boom! Boom! Clap! Clap! Boom! Boom! Clap! 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 Are you happy? Yeah. Happy to get happy ya. Oke, silakan tempat duduknya di barisan semula, karena nanti kita akan menjelaskan mandiri ya. Open your handphone ya, sudah ada di dalam grup ya. Silakan prepare your exercise book di badan saya, nulisnya ya. Jadi tulisan itu ada dua. Yang pertama you have to read silently, and then the second you have to identify the structure ya, and write some point of the structure. Well, okay ya, we are in the end ya of our presentation ya. Nah, tadi kita sudah melewati penugasan kelompok dan penugasan mandiri. Oke, kita sudah di bagian terakhir nggak ya? Kalau kita reflection ya, we will do the reflection ya. What do you feel after learning about analytical exposition? Okay,
Raise your hand. Hana, come on. Okay. Okay, ma'am. After studying this text that analytical exposition text, I of course felt very happy because I knew how to take points from the text. This happened because of the two texts that you give about the individual or the group work. Okay. Thank you. Yeah. Okay, the class for us today. Last, yeah, before we close, yeah, don't forget to read the next topic, yeah. And then before I close, yeah, it's the cost to take break. Okay, Rahma, please. Okay, thank you, Rahma. Okay, ya, sebelum kita close, ya, tetap semangat belajar. Okay, that's all for today. Thank you very much. And also thank you today, ya. Okay, tutup, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Aprina. Waalaikumsalam, Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Bu Yuni? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat Bu. Baiklah Bu Aprina, kita akan memulai percakapan pasca observasi ini. Baiklah Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Bu ya, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Di awal-awal cukup gugup ya, tapi alhamdulillah berjalan lancar apa yang ingin dicapai. Oke, baiklah Bu, bisa diceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan pada tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Baiklah, untuk tahapan tentunya saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik. Iya. Kemudian untuk area pengembangan yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan yaitu mengidentifikasi fungsi sosial atau tujuan dan struktur umum dan unsur-unsur kebahasaan dari teks analytical eksposisi. Dan untuk dari keterampilannya peserta didik membuat rangkuman struktur umum dari teks tersebut dan mempresentasikannya di depan kelas. Baiklah Bu, jadi ada dua aspek yang Ibu ambil ya Bu, pengetahuan dan juga keterampilan Iya. Bu ya. Nah menurut Ibu nih sejauh mana kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil Ibu lakukan? Menurut saya sudah saya lakukan dan hasilnya sudah cukup baik menurut saya. Ya, begitu Bu ya. Baiklah Bu, setelah melakukan kegiatan tersebut, pasti ada kendala-kendala ataupun hambatan yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, apa saja Bu? Boleh diceritakan? Ya, iya, memang benar ya ada kendala. Kendala yang sering terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak aktif ya, atau tidak ingin terlibat dalam kegiatan diskusi. Ini pada saat penugasan kelompok. Oke Bu. Nah, menurut Ibu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Ya oke lah.
dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang banyak, setiap kelompoknya saya belum mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan gaya belajarnya, seperti itu. Ya, jadi penting ya untuk melihat hasil gaya belajar siswa tersebut ya. Kan gaya belajar siswa itu kan ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, iya, jadi kalau maksud saya kalau kita tahu ya akan mudah ya untuk melibatkan siswa tersebut ya untuk aktif. Ya, jadi saya belum mengelompokkannya dan jadi nanti kedepannya saya sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Baiklah, menurut Ibu kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan terkait pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Ya, jadi yang akan saya kembangkan itu kompetensi kolaborasi dalam diskusi kelompok. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Saya akan sedikit bertanya lagi kepada Ibu. Menurut Ibu, untuk di bagian tahapan pemetaan ini ya, Bu ya. Adakah orang yang ingin Ibu ajak pada kegiatan pembelajaran ini? Ya, jadi untuk tahap pemetaannya, rencana saya akan membuat angket dan menyebarkannya kepada siswa ya, sehingga dari angket itu saya akan lebih mudah mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan. Oh, seperti itu ya, Iya. Bu ya. Dan adakah orang yang akan Ibu libatkan untuk mengingatkan kegiatan ini kira-kira? Iya, mungkin Ibu Yuni juga Oh, iya. sendiri Bisa, ya. akan mengingatkan saya ya nanti Ibu Yuni diminta kembali melihat kembali kegiatan proses belajar mengajar yang akan saya ajar. Oke, Bu. Baiklah, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan terkait rencana yang Ibu sebutkan tadi? Iya, karena jadwal untuk kelas ini hari Selasa, nanti Selasa depan akan saya melakukan perubahan di kelas tersebut. Baiklah, Ibu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya akan terrealisasikan. Ya, terima kasih Bu Yuni. Baiklah, Ibu, saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi setelah melakukan kegiatan observasi di kelas. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.